buat nyerinya yang kita rebus tadi. Keras banget ya, Pak? Keras, gatal, panas. Minyak ini keras makin enggak? Kalau pakai ini namanya juga bunuh diri dong. Hah? Pakai bahan kimia? Bahaya itu, Mas. Bukan bahaya kan, bukan buat saya bahayanya, buat ini kan buat orang. Bisa stroke, jantung, hingga kematian. Yang penting dapat duit, duit dan duit. Paling susah nih ngindarin godaan ngemil gorengan kayak bala-bala, tahu goreng, dan kawan-kawannya. Padahal makanan yang nyerap minyak semua ini cenderung gak terlalu sehat. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apalah sekali-sekali. Nah, yang bikin ngeri ini justru beredar lagi minyak goreng oplosan curah yang campurannya cairan kimia berbahaya. Cairan kimia jenis apa itu? Dan apa resikonya jika kita mengkonsumsinya? Biar paham, tonton Buser Investigasi Bahaya di Balik Jernihnya Minyak Jelantah. Tak terasa, 1 hari berlalu. Siap-siap ya, lihat nih ember yang isinya minyak jelantah yang sudah teroplos sempurna dengan hidrogen peroksida. Kayak apa jadinya? Wah, lumayan. Kuningnya? Tadi kan hitam, Kembali ke murni. kembali ke asal. Kalau kita saring nih lebih bagus lagi nanti. Tadi ambilin loh, Iya. Kalau nggak gitu masuk lagi nanti. Kotor lagi. Meskipun disaring, dia masih ikut. Saat ngocor dari keran, mie goreng yang tadinya negro alias hitam pekat mulai bertransformasi menjadi warna kuning kusam. Tapi masih melalui proses penyaringan ya. Bau sedikit menyengat masih tercium. Ogi alias oga rugi banget nih si mas pengoplos. Ember dituang sampai titik darah penghabisan. Mas nggak mau rugi ya, susah sedikit juga masih di... Iya, carinya aja susah. Kalau ada, kalau nggak ada, ya gini. Habis. Dan saudara-saudara, bukan sulap bukan sihir. Migor yang tadinya butek habis, langsung kinclong, bening maksimal. Dahsyat ya. Ini nih rahasia di balik kesuksesan si pengoplos Migor. Ini tuang sini. Iya. Gunanya? Biar warnanya agak lebih bagus. Kalau ini kan masih kurang bagus. Iya. Jadi kita berbanding ini 1 banding 5 lah. Ini udah dicampur sama minyak dulu Iya. agak berbusa ya. Aduk ya. Iya. Nyampur. Udah nyampur. Kalau belum dicampur kan masih agak gimana gitu. Hasil produksi mas pengoplos ini kami bawa untuk diuji lab parameter kadar hidrogen peroksida yang terkandung di dalam migornya. Minyak goreng oplosan ini pun diproses di laboratorium. Minyak yang kami peroleh dari tim menunjukkan bahwa minyak tersebut mengandung hidrogen peroksida. Kemudian kami lakukan uji laboratorium, itu memiliki kadar peroksida sebanyak 383,52 mg per liter. Memiliki kadar hidrogen peroksida jauh lebih besar dibandingkan minyak yang sudah disimpan lebih dari 3 tahun. Sebenarnya minyak yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat menurut SNI, Badan Standarisasi Nasional, adalah maksimal 0,1 mg per liter. Sebaiknya konsumsi minyak yang diperbolehkan untuk digunakan itu hanya untuk 3 kali penggorengan, maksimum 3 kali penggorengan. Setelah itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Nah, udah waktunya ngebungkus hasil karya ilmiah minyak goreng rasa cairan kimia berbahaya.
Ternyata migor murni cita rasa jelantah ini dipacking pakai plastik. Ya kayak minyak curah gitu. Ini setengah kiloan. Dijual berapa, Bang? Dijual 6.000. 6.000. Ya, Pelanggan banyak. ya banyak. Kuning ya? Kuning. Kayak minyak pada umumnya itu. Ini minyak nih bahaya nih, Mas. Itu kan bahaya kan bukan buat saya bahayanya. Bahayanya kan buat orang. Kalau saya kan cari aman. Yang penting dapat duit. Duit dan duit. Ini minyak-minyak ini keras pakai juga. Nggak boleh pakai. Kalau pakai ini sama juga bunuh diri dong. Bahaya dong. Mendingan buat orang. Yang penting saya dapat duit. Minyak goreng kinclong hasil oplosan yang beresiko gede buat kesehatan ini siap dilempar ke pasar. Ini mau bawa pasar ya? Saya ikut ya. Kami pun nguntitin si mas pengoplos ke pasar biar paham kemana larinya distribusi migor abal-abal ini. Saya ikut ya. Aduh, jangan ikut. Kenapa? Ah, gak enak sama orangnya. Karena Tahuan malah. saya udah jauh-jauh ke sini loh, Mas. Yang penting kan masih kan udah tahu proses-prosesnya, Mas. Satu hal dari hasil penelitian laboratorium yang perlu sangat kita camkan. Fakta yang tidak terbantahkan, ada bahaya tersembunyi jika kita mengkonsumsi minyak goreng oplosan ini. Untuk hidrogen peroksida ini yang bisa menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit degeneratif. Misalnya kanker, kemudian penuaan dini, lalu bisa jantung dan sebagainya. Misalnya kalau misalnya itu terjadi plak, penempelan di pembuluh darah sehingga akhirnya terjadi proses penyempitan dalam jangka waktu panjang, bisa stroke, jantung hingga kematian. Mengkonsumsi minyak bekas atau minyak yang sudah mengalami proses oksidasi lebih lanjut itu bisa menyebabkan awalnya mungkin seri, kemudian batuk dan sebagainya. Terus, amankah minyak goreng curah yang beredar? Pak Doni ngambil momen jualan minyak goreng curah saat harga minyak goreng melambung naik beberapa bulan lalu di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Minyak goreng curah yang ia dapat sumbernya terpercaya dari salah satu agen besar di kota dengan harga 11.800 per 1 kilogramnya. Di rumah Pak Doni, minyak curah ini kembali dikemas dalam sebuah botol bekas minuman. Dijualnya berapa Pak per botolnya? 19.000. 19.000? Iya. 1,5 liter. Minimal 20 botol. Sehari? Iya. Selain di rumah membuka warung kecil, Pak Doni juga mengantar langsung migor curahnya ke para pelanggan. Sebagai pedagang yang paham minyak goreng curah, ia memberikan sedikit tips bagi para pembeli agar terhindar dari migor yang dioplos kimia berbahaya. Legal, tanpa izin, gitu. Tapi nggak terkenal kan gitu. Orang tertarik. Gitu. Jadi belum tentu minyak itu kelihatan bagus, tapi mutunya nggak bagus. Ya seharusnya ini pihak berwajib untuk menyelidiki itu, dan konsumen harusnya lebih ngerti lah kalau dipakai mesti beda gitu. Minyak ada kimia sama tidak itu ada rasa. So, perhatiin banget ya ciri-ciri minyak goreng oplosan abal-abal agar nggak kena resiko yang membahayakan kesehatan kita. Pusat investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.